Shalom. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Luar biasa dalam Tuhan, amin. Ya, coba lihat kanan kirinya bentar lalu bilang, kita pasti diberkati malam hari ini. Yes, saya selalu percaya hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang sering menggemakannya, dia akan memakan buahnya, amin. Ya, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Yeri Pati Nasarani. Ini perdana saya ke tempat ini juga perdana saya ke kota ini. Saya bersyukur karena malam ini Tuhan tambahkan saya keluarga baru di dalam Tuhan, amin. Saudara, salah satu mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup ini adalah keluarga di dalam Tuhan, amin. Makanya siapa percaya dengan saya, semua kita ada di tempat yang tepat malam hari ini. Semua kita ada di waktu yang tepat malam hari ini. Dan semua kita tentu ada di tengah orang-orang yang tepat pada malam hari ini. Apapun yang terjadi, blessing yang sangat besar dan nyata dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang ada di kanan kiri kita dan tentu keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Ya saudara, saya melayani di Gereja El Shaddai Injil Sepenuh di Jakarta. Saya memimpin satu yayasan yang bernama Yayasan Roni Pati Nasarani. Itu ayah saya, Bapak Ibu. Kalau ada yang suka bola tahun 70-an, pemain bola. Nanti saya akan cerita di bagian akhir, saudara. Saya sudah menikah dan saya punya anak satu. Dan saya berdoa ini bukan pertama saya ke tempat ini, biar Tuhan bisa berikan kemurahan, kita bisa berjumpa lagi dalam waktu yang luar biasa, amin. Dan andai kata kita tidak ketemu, kita akan berjumpa dalam kekekalan karena kemuliaan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, amin. Ya baik Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati dan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Saya percaya kita harus belajar memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini, amin. Kenapa kita datang malam hari ini? Saya tahu ada yang letih mungkin, ada yang capek, ada yang mungkin tidak dalam kondisi yang baik. Tapi semua kita di tempat ini, malam ini kita sedang belajar memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Dan Bapak Ibu tahu kenapa itu begitu penting? Karena ini, waktu kita berhasil memprioritaskan Tuhan, maka kita akan tahu apa yang jadi prioritas dalam hidup kita. Saya ulangi, begitu kita berhasil memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan tahu mana yang jadi prioritas dalam hidup ini. Bapak Ibu tidak bisa punya kemampuan menentukan yang prioritas dalam hidup ini kalau kita nggak belajar memprioritaskan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya gagal memprioritaskan Tuhan, maka akan berdampak dalam hidup ini gagal memprioritaskan mana yang penting dalam hidup ini. Nah, malam ini Bapak Ibu, dari begitu banyak prioritas, saya ingin sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Ada satu prioritas. Prioritas ini tidak memandang kita ada di Purbalingga, ada di Purwokerto, Jakarta, Surabaya, atau di luar negeri. Prioritas ini tidak memandang usia kita. Tidak memandang latar belakang kita. Ada satu prioritas yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun yang jalan serta Yesus. Apa itu Bapak Ibu? Keluarga. Keluarga. Pesan sederhana malam hari ini bahwasanya waktu kita berhasil memprioritaskan Tuhan, maka kita akan ketemu satu organisasi terpenting di muka bumi ini yang menjadi refleksi kehadiran Tuhan dalam hidup kita, keluarga. Dimanapun saudara berada, keluarga adalah tempat di mana kita harus alami Tuhan setiap hari. Persekutuan doa mungkin seminggu sekali atau 2 kali, saudara. Gereja mungkin seminggu sekali, tapi tempat di mana harusnya kita mengalami Tuhan setiap hari itu di rumah, di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu, malam ini saya ingin sampaikan ada satu kekuatan yang tidak bisa dihentikan oleh kekuatan manapun yang dari luar sana. Namanya strong from home.
kekuatan yang kembali dari rumah dan keluarga. Makanya kalau saudara lihat, Alkitab itu menyampaikan sesuatu yang sistematis waktu kita membacanya. Peradaban manusia dimulai dari keluarga Adam dan Hawa. Betul? Lalu masih ingat peristiwa Nuh, Tuhan menyelamatkan satu keluarga. Kalau saudara intip di perjanjian lama terakhir, jadi buku perjanjian lama terakhir, maka Bapak Ibu akan menemukan pesan ini. Biarlah hati bapak-bapak kembali pada anaknya. Dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Pesan keluarga menjadi pesan penutup di perjanjian lama. Lalu kalau kita lihat perjanjian baru, maka Bapak Ibu akan menemukan Matius pasal pertama ayat pertama. Berbicara tentang apa? Silsilah keluarga Yesus. Jadi perjanjian baru mengajar kita jangan dulu berharap yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, air jadi anggur, yang mati dibangkitkan. Sebelum mujizat-mujizat besar, pulanglah ke rumah, bangun keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Bangun pernikahan yang kuat di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan tentu Bapak Ibu masih ingat mujizat pertama kali yang Yesus lakukan dalam perjalanan imannya di muka bumi ini adalah pernikahan di Kana. Dari sekian banyak mujizat dia memilih itu Bapak Ibu. Artinya malam ini sebuah pesan datang bagi setiap kita. Apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, jangan sampai gagal bangun pernikahan kita. Jangan sampai gagal jadi orang tua, bahkan opa dan oma. Amin. Saudara, papa saya sudah meninggal, mama saya masih ada tinggal sama saya. Satu kali mama saya bilang begini, Yeri tolong dong handphone mama ini diservis karena handphone mama ini rusak. Saya pergi ke toko handphone, gak ada yang rusak Bapak Ibu. Gak ada yang rusak. Lalu saya pulang, saya bilang mama saya, Ma handphonenya gak ada yang rusak. Mama saya bilang ada, apanya yang rusak? Lalu mama saya bilang gini, biasanya anak-anak sama cucu-cucu mama kalau hari Sabtu Minggu tuh sering telepon, video call. Ini udah berlama anak-anak mama gak telepon dan video call. Oh langsung saya bilang, oh mohon maaf Ma, itu bukan handphone rusak. Anak-anak mama kurang ajar. Bapak Ibu gak mudah membangun kekuatan dalam kesendirian di tengah keluarga, betul? Nih ya, saya saksikan, saya punya mama Bapak Ibu. Ngomong di depan foto papa saya. Kita kan orang Kristen, gak mengajarkan ngomong ke foto yang sudah meninggal. Tapi waktu dia ngomong saya diam. Kenapa? Mama saya bilang gini, kamu enak ya sudah di surga. Aku yang hadapi semua di sini sendiri. Aku yang hadapi sepinya, takutnya, khawatirnya. Anak-anak udah sibuk sendiri. Kadang gak ada yang tahu. Makanya saya yakin semua di sini happy datang ke tempat ini. Amin. Makanya saya yakin kadang-kadang kita bubarannya susah. Karena enak ngumpul kayak gini. Kalau bisa tiap hari, karena apa? Lebih enak rame-rame kayak gini. Dibanding harus balik lagi ke kamar kita, ke tempat kita sendiri. Udah capek lihat YouTube, capek lihat TikTok gak ada habis-habisnya. Lihat WhatsApp grup keluarga, beritanya enggak. Tapi saya punya kabar baik malam hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga, di dalam batin kita. Tidak ada yang dibiarkannya sendiri dalam hidup ini. Yang setuju katakan amin. Mari buka dengan saya Kisah Para Rasul 2 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kisah Para Rasul kedua, Kisah Rasul kedua ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Oke, sebelum kita baca boleh lihat dulu sebentar Bapak Ibu. Siapa percaya peristiwa Pentakosta di mana manusia dipenuhi oleh Roh Tuhan pertama kali itu penting Bapak Ibu. Amin. Di mana manusia berjalan dengan Roh Kudus pertama kali itu sangat penting. Nah, satu kali saya tuh merenung waktu Tuhan curahkan Rohnya pertama kali.
Itu di mana ya Bapak Ibu? Tidak mungkin di Purbalingga atau di Purwokerto. Tidak mungkin di Indonesia. Lokasinya ada di Timur Tengah, di Israel Bapak Ibu. Ya, saya pernah kunjungi tempat itu saudara, 2 lantai. Lantai pertama makam Raja Daud. Lantai kedua satu tempat loteng di mana dipercayai pencurahan Roh Kudus dan perjamuan terakhir. Tapi saya mau mengajak malam ini kita lihat tempat apa Bapak Ibu. Dipilih Tuhan tempat apa di mana rohnya pertama kali dicurahkan. Mari kita lihat ayat yang pertama, kita baca sama-sama 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya, stop dulu, berkumpul di satu tempat. Bukan 2, bukan 3, bukan suatu tempat. Jadi satu-satunya tempat di muka bumi ini dipilih surga tempat Pentakosta pertama kali. Di mana itu? Tidak dijelaskan di ayat 1. Tapi mari kita lihat lagi ayat yang kedua, maka kita akan mendapatkan informasinya. Kita baca sama-sama 2, 3. Tiba-tiba di mana mereka? Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Bapak Ibu, Roh Kudus pertama kali dicurahkan itu di ruang keluarga Bapak Ibu. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pernikahan, di tengah-tengah hubungan suami istri dan anak Bapak Ibu. Artinya hal yang harus kita jaga dan bangun hari-hari ini adalah rumah dan keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, apapun yang terjadi, kita butuh Tuhan hari ini bukan hanya supaya kita makin sehat dan tambah kaya dan diberkati. Kita butuh Tuhan supaya kita mampu pulang ke rumah lalu bangun keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu, yang pada akhirnya menjadi penentu kita itu bertahan apa tidak adalah bagaimana cara kita membangun rumah dan keluarga kita. Makanya Bapak Ibu, usahakan anak cucu kita gak kenal Tuhan pertama kali di sekolah minggu, tapi di rumah. Orang tua, jangan biarkan anak-anak kenal Tuhan pertama kali di gereja. Kalau kita punya anak yang sudah dewasa, jangan biarkan anak-anak kita bertumbuh kenal Tuhan lewat ketua-ketua pemuda yang ada. Harusnya lewat kita orang tua. Boleh bilang amin? Harusnya lewat kita orang tua. Kalau kita bingung, mari kita cara supaya tidak jadi bingung. Tapi pada akhirnya ini sangat penting. Kenapa? Nah, saya minta sedikit konsentrasi Bapak Ibu di beberapa menit ke depan. Kenapa membangun keluarga itu penting dan prioritas? Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita tidak hidup di dalam 2 identitas. Di luar rumah beda, di dalam rumah beda. Bapak Ibu, ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai di luar rumah kita jadi orang yang luar biasa, jadi orang yang hebat, sampai rumah keluarga kita terkaget-kaget lihat kelakuan kita. Jangan sampai beda di luar, beda di rumah. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah mendengar cerita ini. Mungkin ada yang pernah. Cerita tentang seorang pendeta yang tanpa disengaja ditumpahkan kopi oleh anak sekolah minggu, saudara. Ya, lalu anak sekolah minggu ini mau dimarahin sama ibunya. Lalu Pak Pendeta berkata, "Ibu, jangan marahin, namanya juga anak-anak." Minggu depan Pak Pendeta mau khotbah. Anak laki-lakinya menumpahkan kopi Bapak Ibu di celananya. Padahal itu hari Minggu, mau berangkat ke gereja. Bayangkan, akhirnya anaknya dipanggil dan Pak Pendeta berkata,
Papa itu mau khotbah 5 kali nak. Belum perjamuan kudus, belum bimbingan pranikah, dan belum baptisan. Anaknya dimarahin. Tanpa sepengetahuan Pak Pendeta, anaknya ke gereja membawa koper berisi pakaian. Lalu ditanya sama Pak Pendeta ketika dia melihat anaknya bawa koper. Kenapa kamu bawa koper nak? Lalu anaknya bilang gini Bapak Ibu, Pak, aku mau pindah tinggal di gereja aja. Kenapa? Habis papa baiknya di gereja aja. Beda di gereja, beda di rumah. Nah, kita butuh Yesus supaya kita nggak jadi orang yang luar biasa di luar rumah, tapi kita menghasilkan orang-orang yang terluka di dalam rumah. Anak-anak yang kecewa, istri yang kecewa, orang tua yang kecewa. Bapak Ibu tahu ketakutan saya? Saya tuh punya ketakutan gini, jangan sampai saya lebih jago nengking setan dibanding peluk anak dan istri saya. Bapak Ibu, ini saya sejak punya anak, saya itu jarang pelayanan keluar kota. Kenapa? Saya nggak mau setelah pelayanan di Purbalingga yang luar biasa saudara diberkati, begitu saya pulang, anak saya bilang gini, "Ma, ada om itu datang." Itu gagal. Kenapa Roh Kudus itu pertama kali di rumah? Supaya kita tidak menggantikan kegagalan di rumah dengan keberhasilan dalam pelayanan dan bidang-bidang yang lain. Tidak ada pelayanan yang berhasil, saya ulangi. Tidak ada pelayanan yang hebat dan berhasil yang bisa menggantikan kegagalan di rumah. Maka saya bilang juga sama teman-teman yang seumuran dengan saya. Kalau kita terampil di luar, sampai rumah kita gak ngurus anak, gak ngurus pasangan, dan gak ngurus orang tua. Ada yang salah. Karena Tuhan itu memulainya dari rumah. Saudara ingat kata rumah tangga, betul? Satu kali saya berpikir apa hubungannya ya rumah sama tangga. Rumah ya rumah aja, tangga ya tangga aja. Kalau rukun warga itu mirip. Kalau rumah dan tangga coba apa hubungannya rumah sama tangga? Saya juga nggak tahu. Tapi tahukah Bapak Ibu itu adalah kalimat yang alkitabiah. Satu ketika Yakub berjalan ke satu tempat lalu dia ngantuk dan dia tertidur. Dan dia mimpi. Di dalam mimpinya dia melihat tangga dari surga sampai bumi. Ada yang masih ingat cerita itu? Lalu malaikat naik turun. Waktu dia bangun dia bilang gini, alangkah dahsyatnya tempat ini. Itu adalah rumah Allah, pintu gerbang surga. Jadi gini Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Kan abis ini kita pulang, gak ada yang nginep di sini kan. Pastikan rumah kita ada tangganya Bapak Ibu. Doa, pujian, penyembahan, firman. Pastikan rumah kita ada hadirat Tuhan. Itulah tangganya. Karena apa? Rumah menggambarkan pemiliknya. Bapak Ibu dengar baik. Hari ini mimbar sejati itu pernikahan dan keluarga kita masing-masing. Yang setuju katakan amin. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Papa saya pemain bola. Rumah saya dulu pagernya itu bola. Ada bola gitu maksudnya. Lampu tamannya bola. Bapak Ibu main ke rumah saya akan kaget kenapa? Bola di mana-mana. Ruang tamu ada bola besar. Meja makan rumah saya ada bolanya Bapak Ibu. Dapur ada bolanya. Kamar mandi ada bolanya. Rumah menunjukkan siapa pemiliknya. Kalau ke rumah saya gak usah tanya rumah siapa. Karena apa?
pemilik kelihatan dari rumahnya. Makanya kita gak bisa menghindar dari tanggung jawab ini. Bagaimana kita bangun rumah dan keluarga, disitulah orang lihat Tuhan apa tidak. Tuhan tidak bisa dikamuflase dengan hebatnya pelayanan, hebatnya hingar-bingar pelayanan, tidak. Saudara pergi ke bangsa-bangsa, ke pelosok-pelosok, doain ribuan orang, tidak. Bagaimana rumah tangga kita di rumah. Itulah menunjukkan Tuhan ada atau tidak. Apapun yang terjadi, jangan pernah korbankan yang namanya keluarga, anak-anak, suami dan istri, orang tua. Amin. Yang setuju katakan amin. Kenapa Bapak Ibu? Pelayanan selalu ada. Tahun ini Natal, tahun depan juga ada Natal lagi. Tahun depan ada Natal lagi. Orang tua kita tidak selalu ada. Anak-anak gak selalu kecil dan muda. Suami gak selalu ada. Istri tidak selalu ada. Itu sebabnya yang orang dunia butuhkan adalah bukan hanya mujizat-mujizat yang spektakuler, lalu keluarga-keluarga berantakan. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana anak-anak Tuhan pulang ke rumah, bangun keluarga yang hebat dan kuat di dalam Tuhan. Kalau kita gak mampu, gak apa-apa, karena itu kita butuh Tuhan. Kalau kita gak bisa, puji Tuhan, artinya kita masih perlu Tuhan. Bapak Ibu, yang setan hancurkan itu bukan gereja dan persekutuan doa atau pelayanan. Yang setan hancurkan adalah keluarga. Sedikit saya menyampaikan apa yang terjadi dalam pelayanan saya. Boleh tampilkan, saya punya slide. Saya sebut gereja darurat generasi. Saya perkenalkan beberapa sahabat dan orang-orang yang pernah saya layani, saudara. Buat saya hari ini salah satu suku yang hampir punah itu adalah suku anak muda, Bapak Ibu. Ya, boleh slide selanjutnya. Ya, jadi nggak peduli itu di pelosok, nggak peduli itu di Purbalingga, nggak peduli di Purwokerto. Saat ini ada sebuah krisis yang mulai terjadi di generasi selanjutnya karena ada orang-orang yang tidak serius bangun rumah. Saudara, ini saya tahu di sini mungkin sedikit ya anak muda. Saudara tahu anak muda pada umumnya? Ketika ada yang buka gereja besar dengan hingar-bingar, boom, pindah. Di sana AC-nya lebih dingin, boom, pindah. Di sana pembicaranya lebih ganteng, lebih luar biasa, pindah. Di sana lebih gampang dapat pacar atau dapat kerjaan, pindah. Sekarang hampir tidak ada mereka di mana-mana. Saya kenalkan beberapa sahabat saya. Oke, yang pertama namanya Albert. Boleh tolong slide selanjutnya. Ini Albert 10 tahun pakai narkoba, 7 tahun hidup dengan HIV AIDS. Waktu dia gagal, waktu keluarganya hancur, dia alami hal seperti ini. Dia ini aktif dalam pelayanan tadinya. Bahkan sampai akhir hayatnya tidak ada yang mau menangani dan melayani dia. Termasuk keluarga dan termasuk orang gereja. Sedih banget. Pada akhirnya keluarga mulai keropos. Kalau tidak dibangun dari sekarang. Oke, selanjutnya. Ini namanya Ari sama sahabat saya. Ya, dia orang yang aktif dalam pelayanan, anak muda yang bersemangat, siap menikah, tiba-tiba gak jadi nikah, sakit hati, pakai narkoba, ketangkep polisi. Apa yang terjadi di penjara? Dipukulin tiap hari. Satu ketika saya besuk, saya tidak temukan dia di penjara. Dia ada di rumah sakit. Saya pergi ke rumah sakit, saya sudah temukan dia di kamar jenazah. Bapak Ibu, setan, saya ulangi, setan sangat serius menghancurkan keluarga orang percaya. Enggak peduli itu di Purbalingga, enggak peduli itu di Jakarta, Makassar, atau di Purwokerto, atau dimanapun. Waktu ada orang-orang yang menyembah Tuhan, maka setan akan menghancurkan kekuatan dari penyembahan itu. Yaitu pernikahan, keluarga.
Makanya kita perlu tahu, membangun keluarga itu peperangan rohani Bapak Ibu. Peperangan rohani. Tolong slide selanjutnya. Ya, ini juga sahabat saya namanya George. Ya, seorang yang aktif dalam pelayanan, dia seorang atlet nasional yang gagal lalu akhirnya masuk penjara 2 kali. Tidak ada yang menyangka pada awalnya. Semuanya seakan-akan berjalan baik-baik aja. Tolong slide selanjutnya. Ya, ini tetangga saya sama diabaikan keluarga. Tolong slide selanjutnya. Ya, ini beberapa fakta yang ada. Dia dengan cepat aja. Ya, terus boleh slide selanjutnya. Lanjut aja. Ini beberapa fakta. Ya, ini masalah narkoba ya Saudara. Ini saya kasih kisi-kisi aja. Bandar-bandar narkoba udah ada yang nyamar jadi misionari. Mereka rusak sektor-sektor kekuatan kita dalam keluarga. Oke, selanjutnya ya, di mana tempat transaksi yang banyak dilakukan bandar-bandar narkoba? Di gereja Bapak Ibu. Di gereja. Dan tempat-tempat ibadah lainnya. Oke, slide selanjutnya. Ya, saya menangani beberapa hamba Tuhan yang akhirnya aktif dalam pelayanan tapi terlibat penyalahgunaan narkotika. Slide selanjutnya. Ya ini oke, tutup aja. Belum LGBT Saudara dan lain sebagainya. Saya tahu mungkin ya kita di sini mungkin berpikir tidak terlalu banyak anak mudanya gitu. Tapi ini bukan mengenai anak muda. Ini mengenai keluarga Bapak Ibu. Ini mengenai keluarga. Ini mengenai keluarga. Makanya kita nggak bisa berpikir kayak gini. Kalau saya urus pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan urus keluarga saya. Gak bisa. Keluarga tanggung jawab kita. Yang setuju katakan amin. Amin, Saudara. Ya, belum lama ini Saudara, ada 2 keluarga yang punya masalah yang sama datang ke saya. Pak Pendeta, tolong doakan anak saya. Kenapa Pak, Bu? Anak saya ini kayaknya kerasukan setan. Hah? Kenapa? Pak, ini anak kalau dikasih tahu Pak berulang-ulang Pak. Sakit leher saya Pak. Jangan-jangan ada setan budek Pak. Gitu kan. Ya, jadi orang tua sekarang mulai was-was ngurus anak tuh. Bahkan di beberapa negara sudah membangun sebuah budaya. Child free, gak usah punya anak sekalian. Hati-hati, itu sebuah penggembosan nilai sakral dalam sebuah pernikahan. Ya Saudara, saya bilang sama orang tuanya, kita orang tua pernah jadi anak-anak kan. Anak-anak belum pernah jadi orang tua. Jadi Bapak Ibu, anak-anak gak mungkin bisa ngerti kita orang tua. Karena mereka belum pernah jadi orang tua. Betul gak Bapak Ibu? Makanya sekali lagi ini gak mudah. Bayangkan sekarang rata-rata, saya gak bilang Pak, ini rata-rata Saudara. Kalau seorang punya 3 anak, anak yang pertama pinter banget. Nah masuk UI kalau bisa. Anak yang kedua juga pinter, masuk ITB sana. Yang ketiga bandel, masuk sekolah Alkitab kamu sana. Terserah mau jadi apa. Hal-hal biasanya jadi senjata terakhir gitu loh. Maka sekarang pendeta tuh kadang-kadang dipakai untuk jadi alat nakut-nakutin anak gitu. Pokoknya awas kamu ya. Pak pendeta marahin kamu gitu. Nah karena kadang-kadang kita gak membangun pengalaman spiritual kita untuk kita pulang. Bangun keluarga kita. Makanya Alkitab sekali lagi mengajarkan kita Bapak Ibu. Bahwasanya Roh Kudus itu pertama kali dikerjakan di rumah. Biarlah hati bapak-bapak kembali pada anaknya dan hati anak-anak kembali pada bapaknya. Restorasi keluarga, saya ulangi Bapak Ibu. Restorasi keluarga itu pukulan telak buat kerajaan iblis di muka bumi ini. Kalau mau kalahkan kerajaan iblis sampai ujung-ujung bumi, pulang ke rumah, cintai istri lebih dari sebelumnya. Pulang ke rumah, sayang suami lebih dari sebelumnya.
Pulang ke rumah sayang sama anak-anak kita lebih dari sebelumnya. Pulang ke rumah hormati orang tua kita, opa, oma, semuanya hormati. Itu cara kita membangun sebuah kekuatan besar yang akan mengubah begitu banyak hal di luar sana. Yang setuju katakan amin. Saya kasih contoh ya saudara, saya kasih contoh. Contohnya gak jauh-jauh. Dari saya lah saudara. Saya ini tipikal orang yang sulit dilayani saudara. Saya bertobat tahun 2000, ini sudah masuk dalam tahun yang ke-20 lebih saudara. Tapi dulu saya itu sangat sulit dimenangkan dalam tanda kutip. Jadi kalau ada pendeta datang ke rumah saya, itu saya umpetin sepatunya saudara. Biar apa? Kapok dia. Dan banyak pendeta kapok sama saya. Waduh, daripada Yeri datang ke gereja, mendingan kita urus yang ada deh. Kapok sudah. Saya pernah ikut retret 3 hari sudah. Di Bandung. Baru 2 hari panitia udah pulangin saya. Saya dibilang kayak Paulus, saya dibilang kayak Yunus, saya dibilang kayak Yudas Iskariot. Sampai pelayan Tuhan aja nggak percaya saya tuh bisa berubah. Sebelum saya pulang, saya bilang bukannya retret tempat pemulihan Pak, betul. Tapi gak berlaku buat kamu. Pulang sana. Beneran sudah. Jadi karena apa? Saya punya background tuh pemakai narkoba. Saya punya background tuh sulit sekali gitu. Ya, satu kali saya pernah ditemukan di Comberan saudara, karena saya overdosis. Jadi orang jadi teman saya juga gak mau gitu. Saya lewatin hampir 10 tahun gitu. Dari hari ke hari, waduh saudara bayangin. SMP 2 kali saya dikeluarin dari sekolah. SMA 8 kali. Saya lulus di Losari saudara. Ya, karena apa? Karena rayon Jabodetabek udah nolak saya. Saya terusin SMA saya di Banjarmasin, ditolak juga. Saya lanjutkan SMA saya di beberapa sekolah di Cirebon, ditolak juga. Lulusnya di Losari, itu juga lolos. Kepala sekolah saya bilang, saya gak naikin kamu. Lalu saya bilang, Bapak masih mau ketemu saya tahun depan. Oh iya, dia mikir juga, akhirnya lolos. Nah, saudara tahu betapa sulitnya orang kayak saya. Jantung saya kena karena narkoba, liver, paru-paru, ginjal. Kalau saudara lihat saya ini udah naik lebih dari 60 kilo. Psikis saya juga kena. Mama saya tuh satu kali menemukan saya lagi ngobrol sama pohon Bapak Ibu. Coba bagaimana perasaan orang tua. Saudara pulang ke rumah, anak saudara lagi ngobrol sama pohon yang ada di rumah. Ngobrol sama kursi. Makanya kalau saya ke gereja, pendeta itu sebel. Karena saya suka ngomong sendiri sama kursi. Tahu-tahu saya berdiri nyanyi, coba bayangin, saudara lagi dengar khotbah ada yang berdiri nyanyi. Langsung Asyir suruh duduk keluar. Bagaimana dengan nasib saya? Bagaimana saya bisa pulih? Bagaimana saya bisa normal gitu loh. Kalau cangkok jantung ada, ginjal ada, otak tidak ada Bapak Ibu. Siapa yang mau nikah sama saya? Gimana masa depan saya dengan segala kehancuran itu? Nah ini yang saya mau saksikan saudara. Tahun 90, ayah saya dinobatkan sebagai pelatih termahal dan terbaik di Indonesia saudara. Jadi di antara pelatih bola, papa saya paling top. Waktu itu hampir tidak ada yang ngalahin papa saya. Tapi di saat yang sama 2 anak laki-lakinya itu terjerumus dalam narkoba. Bapak Ibu bayangin 1 aja udah repot kayak apa. Apalagi 2. Mama saya mau masak gak bisa. Karena saya udah jual gasnya, tabung gas. Jadi mau digimanain pun ini gak akan nyala. Karena apa? Gasnya aja udah gak ada. Bapak Ibu ini saya gak bohong. Kakak saya jual rice cooker dengan nasi-nasinya untuk beli narkoba. Dibuka ada nasinya buat beli narkoba. Mendali SEA Games, PON, penghargaan papa saya ludes des habis semua. Habis. Saya jadi bandar, kakak saya jadi bandar, adik saya depresi, mama saya dan papa saya sedang mempersiapkan cerai sudah. Keluarga di ujung tanduk waktu itu. Suatu apa yang menjadi titik perubahan? Satu ketika papa saya harus milih.
Bola atau keluarga? Oh pasti dia pilih bola. Tiba-tiba dia ninggalin bola Bapak Ibu. Kami keluarga tuh kaget gitu. Karena bola itu adalah agama kedua papa saya setelah Kristen. Tapi papa saya bilang gini, kalau mau jadi orang hebat di mata anak-anak dulu. Jadi orang hebat di mata suami dulu. Jadi orang hebat di mata istri dulu. Baru dia bertarung dalam pertandingan di luar saudara. Dia tinggalin semuanya. Tiap hari nemenin saya saudara. Berdoa tiap hari, belum amin dompetnya udah hilang. Belum amin jam tangannya udah hilang. Hari ini saya pun geli. Dulu air mata Bapak Ibu tiap hari. Papa saya tuh berdoa di kamar saya tiap hari. Sampai saya bilang, Pak udah gak ada Tuhan itu. Satu kali saudara, saya tuh dipukulin 30 orang ada. Karena dituduh maling. Padahal bukan saya, memang saya mau ngambil waktu itu. Tapi udah ada yang duluan. Nah karena penampilan kayak gini, saya lah yang dimasa rame-rame. Papa saya dipanggil dari lapangan bola. Saudara tahu, satu sekolah teriakin ayah saya maling. Maling. Dan saya. Bapak Ibu bayangkan kita hidup di hingar-bingar tepuk tangan papa saya. Roni Pati Nasarani, legenda sepak bola Indonesia. Itu dari Bung Karno stadion. Tapi hari itu semua orang teriakin maling sudah. Kami jalan berdua. Saya intip mulai berkaca-kaca matanya. Saya juga deg-degan sudah. Tiba-tiba dia berhenti, saya juga berhenti. Teriakan masih ada. Tiba-tiba di depan mata semua orang dia rangkul saya. Lalu dia bilang gini, kamu bukan maling ya, kamu tuh anaknya papa. Angkat muka kamu, jalan lagi. Nangis kita berdua di tengah lapangan. Berlindangan air mata kita jalan saudara ke ruang guru. Saya dikeluarkan dengan tidak hormat. Di depan sekolah papa saya bilang, apapun yang terjadi, kamu tetap anaknya papa. Saya menemukan yang lebih kuat dari narkoba dan semua kejahatan di luar sana. Apa itu saudara? Orang yang cinta Tuhan dan cinta keluarganya. Orang yang berani memprioritaskan Tuhan di keluarganya. Laki-laki yang gak menang gengsi, gak sibuk jaga nama baik, malah mengorbankan anak-anaknya. Laki-laki yang berani mengorbankan semuanya demi anaknya bisa bangkit dan berdiri lagi. Papa saya udah lihat saya berdiri dari 20 tahun yang lalu. Itu orang yang cinta Tuhan. Bukan hanya jago di lapangan, tapi dia juga pulang ke rumah mengabdikan seluruh sanubari hidupnya untuk membangun istrinya, membangun anaknya, membangun keluarganya. Dan itu jadi tolak ukur keberhasilannya. Makanya waktu papa saya sakit, saya tinggalin semua kegiatan saya. Kami berobat ke China, saya pegang tangan papa saya bilang kalau dulu papa berjuang, saya akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Saya temenin papa saya sampai selesai. Ibadah penghiburan, saya pimpin sudah. Saya khotbah, saya kesaksian, kakak saya main musik, mama saya juga ikut, adik saya juga ikut. 6.000 orang datang tanya, ini mana keluarga yang berduka? Itu yang pelayanan. Hah? Siapa nguatin siapa? Baru saya sebut strong from home. Kalau kekuatan dari rumah, gak ada yang bisa hentikan. Coba putar lagi slide saya minta slide yang paling terakhir boleh ditampilkan. Saya tulis di Kompas Bapak Ibu. Ya, 2009 bulan lalu September. Berita sukacita. Itu belum pernah ada dalam sejarah penulisan di media berita duka tapi jadi berita sukacita. Telah pulang ke rumah Bapa dalam sukacita Tuhan. 3 keluarga terima Tuhan sudah. Saya mau tutup dengan satu video. Video ini saya putar waktu saya nikah saudara. Jadi waktu saya nikah saya janjian sama istri saya. Kita buat semi KKR yuk. Loh ini kan mau nikah. Mumpung Raja Sehari.
Saya buat tema Love Restoration Wedding. Yang saya undang 90% yang broken home sudah. Beneran. Keluarga besar saya kaget, kenapa? Tiba-tiba ada geng motor datang di pernikahan saya. Itu tamu VIP saya. Setelah diberkati, saya nantang orang-orang untuk kembali cintai suaminya. Kembali cintai istrinya. Ayo peluk lagi anak-anaknya. Ayo jangan kaku di keluarga. Ayo bangun keluarga. Itu buah sulung pernikahan saya sudah. Dan saya masih menjalankan visi itu sampai hari ini. Dukung doa, saya sedang menggagas sebuah kampanye namanya Ayah Hadir. Ya, karena kita Indonesia menempati angka ketiga fatherless country terbesar di dunia. Di dunia nomor 3 di Indonesia. Dari seluruh Nusantara hampir semua bapak-bapak tidak berfungsi. Anak-anak yatim piatu semua. Yatim piatu semua. Waktunya saya percaya persekutuan doa bangkit dan melakukan sesuatu.